Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ini mumpung nih yang masih tertinggal di Malang ini, mumpung masih ada di Malang, kita tanya-tanya ya. Ini peserta SGGC 3, ada kakek gaul si Babe Alif dari Jakarta, dan ada anak muda. Jadi ini kan jomplang ini, yang satu kakek-kakek, yang satu masih muda-muda ini, tapi kakek gaul, tenang aja. Terus ada sing anak muda itu dari Tanjung Priok itu Mas Denny. Beni kok, Beni bukan Denny, Beni Abdul Aziz. Oke, kita tanya-tanya dulu kesan-kesannya selama mengikuti acara SGGC 3. Dimulai dari Babe Alif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya tren SGGC merasa menambah ilmu, walaupun merasa diri pribadi sudah jago, ternyata masih merasakan kurang jago. Nah, tentunya bagaimanapun yang namanya menuntut ilmu itu wajib sampai akhir hayat. Ilmu apapun, yang penting kalau ilmu santet jangan dilaksanakan. Belajar boleh, jangan dilaksanakan. Terima kasih atas bimbingan. Mudah-mudahan ke depan kita juga akan berikan kepada senior-senior kita, junior kita kembali agar sembelih halal dan secara islami. Tentunya memang ada yang menarik pada saat kita memberikan satu materi. Saya pribadi dalam keadaan ngantuk berat sekali, akhirnya materi yang diberikan banyak ngantuknya, banyak yang lewat. Tapi walaupun begitu masih ada yang nyangkut. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan ke depan saya pribadi dan teman-teman akan lebih meningkatkan lagi tingkat pemotongan secara islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pengakuan ini jujur. Jadi si Babe ini ketika materi sampaikan tuh paling 5 sampai 10 menit. Habis itu udah set. Tapi umurnya berapa, Be? 64. 46. Iya, sepantaran lah mas saya, mungkin selisih 3 tahun. Saya 41, Babe 46. Iya kan? Balik 64. Ya itulah. Tapi ya, alhamdulillah Babe diberikan ini kekuatan, semangat, terutama semangatnya luar biasa. Meskipun ketika materi, terus ketika break isoma atau apa itu istirahat, saya lihat dan ngelakuin kata Ustadz Age sampai ngorok-ngorok saking capeknya kali ya, tidur gitu. Terus materi saya di malam itu prepare mau ke RPA, saya lirik, aduh si Babe nih pasti ini, saya gini, pasti ya. Anak mama. Ada aja orang-orang model gini, yang lain lagi seru, fokus, ini malah di depan sendiri malah gini. Aduh, ya sudah. Dan saya sudah bilang waktu pembukaan, kuncinya apa? Betah melek atau tahan jaga, itu satu. Niat terus tahan jaga, itu kuncinya cuma 2. Nah ini udah anak mami udah mulai ngantuk-ngantuk. Tapi ya itu tadi, nggak bisa diukur dari itu, nggak bisa diukur dari seberapa kita fokusnya apa atau apalah, nggak bisa. Semua kembali ke hati masing-masing. Semua punya kapasitas hatinya masing-masing untuk menerima ilmu. Meskipun kita sehebat apapun, seprofesor bagaimanapun, ketika menyampaikan sedetail apapun, tapi audien atau siswa atau peserta itu punya kapasitas masing-masing. Jadi kita maklumi saja. Makanya cuma satu harapan dan doa kita, mudah-mudahan berkah gitu aja. Kalau berkah itu sudah luar biasa. Kadang-kadang ya itu tadi yang saya ceritain, cuman foto doang, pegang golok dapat job 15 ekor sapi. Untung ditolak. Saya nggak bisa, soalnya tanggal pertama semua. Itu Pak Budi itu ceritanya gitu. Waduh Ustadz, barokah betul. Saya foto sama jenengan, langsung saya posting, ada yang ngejob
dua tempat, satu di Yayasan Mana itu 15 ekor sapi, satunya di dekat di kampus. Baru foto doang deh. Foto doang, belum pelatihan, masya Allah. Nah ini 1000 kuat nggak? kuat gak masalahnya? Masalahnya itu coba Kuat kagak? sebel. Nah itulah ya intinya, meskipun sedikit tapi berkah ya luar biasa kan gitu, apalagi banyak dan barokah gitu. Selanjutnya kita tanya-tanya nih Bang Beni, kesan-kesannya selama mengikuti SGGC ini yang paling muda ya, berapa umurnya? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kemarin baru selesai mengikuti acara SGGC angkatan ketiga. Nama saya Beni Abdul Aziz dari Jakarta, Jabodetabek. Kesan-kesannya selama 2 hari itu ya, Sabtu dan Minggu 1 sampai 2 Juni. Yang pertama saya sebagai Berarti udah 3 hari. 3 ya. 3 hari. Ini 2 orang paket plus ini ya. Plus. Yang lain nggak ada wisata. Ya, kesan-kesannya saya sebagai pemula, apalagi anak-anak muda. Kalau di luaran sana sebagai anak muda kayak dianggap sepele gitu ilmu sembelihan. Tapi bagi saya penting gitu untuk kedepannya, untuk apalagi untuk tua nanti kan. Itu penting bagi saya. Makanya saya belajar dari muda gitu. Kenapa bisa sampai Malang begitu. Emang dari kecil suka nontonin, dari kecil megangin kurban, megangin kepala sapi, leher. Itulah ada rasa untuk Mental dari kecil udah ada mental deh. ada rasa untuk ingin belajar gitu. Sebenarnya angkatan kedua pengen ikut, cuman keterbatasan lah waktu. Nah, alhamdulillah akhirnya SGGC 3 ini bisa ikut. Ya, ilmu-ilmunya bermanfaat insya Allah untuk kedepannya barokah. Pentingnya ilmu ya, ilmu sebagai pemula, anak muda apalagi ya. Cukup lah. Pengalaman di RPH gimana? Ah, itulah pengalaman di RPH. Potong sapi, Motong short pertama running. kali. Motong pertama. Itu pertama kali motong sapi, pertama kali RPH, Pertama kali stunning juga. pertama kali stunning. Iya. Itu nggak kencing-kencing. Pertama kali ke Malang. Itu pertama semua ini. Pertama semua iya. Nah, itulah apa sensasi-sensasinya. Dari mantep ya. Banyak di situ ya, dari awal datang bener beda hawanya, Tat. Hawa dari apa? Auranya beda ya, apalagi sebagai pemula. Bener itu agresif, apalagi nggak bisa tidur. Agak ada ngantuknya pasti. Iya. Orang ngantuk-ngantuk ketika mau motong udah langsung naik lagi. Iya benar. Pesan lagi baterainya. Nah, itulah. Pertama kali motong sapi ya itu stunning. Wah. Bener. Mental bener ya, mental bener. Mental. Ketika itu ceter, tembak pala, ceter. Itu disuruh tunggu dulu pas waktu itu. Belum langsung jatuh, sabar. Cuman udah mau ngeluarin, kata Mbak Roni sabar. Nah, lalu dibuka itu apa yang pintunya itu. Robo udah nggak bangun lagi. Iya, robo. Sekali dor. Baru dari belakang masuk tuh. Itu yang pegangin kepala waktu itu Mbak Modin sama Arbe lainnya ya kan. Cuman Ustadz Aga sama Mbak Roni di belakang. Ya. Di belakang apa di depan gitu waktu itu. Lupa ya. Di belakang kayaknya. Nah, itu waktu itulah Udah kagak lihat. Di belakang apa di depan kagak lihat. Kena setan buta. Setan budak. nggak benar mental itu pas jatuh brok. Udah Ayo. Cuman ke leher doang. Iya. Fokusnya itu. Ayo. Ditunjuk sama Mbak Modin, sini ya. Iya Mbak. Ayo potong cepat, potong. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, bread. Langsung ya. Iya. Itu sekali setengah bila lah. Setengah bila doang. Setengah bila Willis itu. Dorik. Dorik. Wah. Teriknya nggak kepake, do doang. Dor doang. Wah. Do doang. Iya bener. Doriknya setengah kali do. Do doang itu ya. Rik nggak pakai rik doang. Rekomendasi golok dari Panur itu. Wah. Oh iya.
biasanya. Iya, saya juga minta apa Nur ada pinjem Willis gitu. Soalnya di rumah ada Willis. Kan kebetulan mau ngerasain sensasinya. Wah. Ada poin-poin yang perlu di ini digarisbawahi. Soalnya di rumah ada baja Willis mau ngerasain sensasinya di sini gitu. Oh ada nih kebetulan di tajam lah. Itu cuman di honing doang sama stropping udah. Ah ini udah bagus alhamdulillah. Pakai loh. Bener setengah bila itu kedorong. Ya begitulah, mental bener, mental nomor satu. Gimana apalagi stunning gitu kan, bener-bener kelatih mental, ilmu, teknik, gimana cara-cara ininya ngatasinnya gitu. Teman-teman yang lain gimana? Teman-teman dengan yang lain, rasa persahabatannya ini bagaimana? Wah itu walaupun saya lebih muda, apa ya, pertemanan itu lengket lah. Iya lengket Tat. Ya kayak saudara ini. Iya, kayak emang dari berbagai daerah gitu. Ya, udah lama kenal. Iya, gak lama kenal. Jadi sahabat rasa Jadi saudara. sahabat rasa saudara ya, betul. Itulah. Kadang merinding juga itulah. Merinding kan. Ih, segininya ya. Apa namanya? Sampai apa namanya? Ya gitulah. Ngerekat banget iya. Oke, aman. Belum. Enggak, udah. Ini ngomong terus ini. Ya. Waktunya udah habis. Tuh, perasaannya nih yang paling mudah ngomonginnya. Jadi banyak poin-poin yang kita bisa ambil dari apa yang menjadi testimoninya. Termasuk juga ketika di prakteknya di RPH-nya itu sebenarnya kita nggak merekomen untuk siswa baru, apalagi belum sama sekali pengalaman motong belum, kayak RPH belum pernah, motong belum pernah, dorik belum pernah, stunning apalagi itu kan. Tapi karena keterbatasan hewan yang akan disembeli, maka waktu itu saya lagi kena setan budek, setan ini nggak ngelihat apapun. Waktu Ustadz Aga ngasih kode, Tat ada yang mau nyembelih itu, saya bagian kameramen nggak lihat, nggak ngelihat. Saya duduk capek betul, kaki capek, pegel gitu, nggak ngelihat. Pas Benny masuk itu saya lihat, tapi pas Ustadz Aga ngasih kode itu saya nggak ngelihat. Benny keluar juga saya sudah nggak tahu. Jadi cuma dapat informasinya, jadi nggak ada videonya. Khusus si Benny ini, cuma dapat informasinya. Sebenarnya siswa peserta ini nggak usah ini, jangan dikasih yang stunning. Oh iya jangan, saya bilang jangan Tat, nanti ini resikonya terlalu tinggi. Tapi alhamdulillahnya dia bisa menyelesaikan dengan bagus. Oh iya, pakai pisau apa? Betawian. Oh iya. Terus pakai apa? Gesek-gesek apa gimana? Dorik bagus doriknya. Oh ya alhamdulillah berarti kan. Terus yang mana? Benny yang Jakarta. Sekilas langsung flashback beberapa menit yang lalu. Apa yang tadi senyum-senyum lagi melihat saya gitu. Iya jenengan saya kode-kode nggak. Aduh ya Allah. Berarti sudah, saya bilang. Ya sudah ya. Kan saya bilang jangan, itu maksudnya kalau ada yang masuk stunning kita aja, jangan peserta. Ternyata sudah terselesaikan. Dan itu tadi sudah bagus melihatnya. Oh ya baru ngeh lagi saya. Ya maklum lah capek gitu kan. Tapi ya itu tadi alhamdulillah pengalamannya itu yang dia dapatkan. Mungkin benar-benar fokus, benar-benar memperhatikan. Terus tadi ada kemantepan dengan sesuatu pisau, alat ya, pisau maupun golok itu kan alat. Dia di rumah ada Willis, terus ada alat yang dia pernah kenal gitu. Jadi dia pakai itu, walaupun disediakan banyak pilihan, ukuran, bentuk gitu. Dia pakai yang dia yakini. Nah itu suatu poin penting antara eksekutor dengan pisau atau bilah, itu kan erat kaitannya saya bilang. Nah itu dia sudah menentukannya. Terus selanjutnya yang Mas Benny sampaikan tadi, dia masih muda tapi dari kecil ikut ngebantu, terus sekarang nekat berangkat, walaupun dulu SGGC 2 pengen tapi keterbatasan, akhirnya SGGC 3 berhasil ke sini. Itu dia ngumpulin peralatan sembelihan lengkap sudah. Saya masih ingat, belum tahu orangnya dulu, saya pikir bapak-bapak. Dia itu yang paket 1 juta apa berapa itu, dia komplit, ada segala macam kaos komplit. Cuman dia yang beli
kagak ada yang lain. Nah ini kan poin itu, poin plusnya di situ. Nah inilah mudah-mudahan apa yang Mas Beni perjuangkan itu menjadi keberkahan ketika nanti kembali ke kampung halamannya. Demikian apa yang kita bisa sampaikan di Sumber Maron dengan sahabat-sahabat GSN yang masih tersisa yang jauh dari Jabodetabek ya. Singkatnya perwakilan dari Jabodetabek tahun ini. Sisanya udah pada balik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.